Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaika nusyur. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma shfina washfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma arhamna warham mautana wa mautal muslimin. Allahumma ahdina wa waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon taufik dan ridha Allah di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fil hayat. Masih di dalam bab yang ke-42 tentang keutamaan berbakti atau berbuat baik kepada teman, ya, ayah dan ibu, karib kerabat, istri dan seluruh orang-orang yang dianjurkan untuk dimuliakan. Sudah dua riwayat yang kita pelajari dan kedua riwayatnya itu memiliki inti, ya, akan memiliki redaksi yang berdekatan, di mana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya bakti yang paling tinggi itu adalah ketika seseorang menyambungkan hubungan baik dengan orang-orang yang dikasihi oleh ayahnya. Ya. Subuh ini kita lanjutkan riwayat yang berikutnya, hadis nomor 343, ya. 343, di mana Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan bahwa hadis ini diriwayatkan dari Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari sahabat yang mulia Abu Usaid Malik bin Rabi'ah Al-Usaidi As-Sa'idi, ya. Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, baina nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami sedang duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, artinya bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun min Bani Salamah, ketika itu datanglah seorang laki-laki kepada Rasul dari kalangan Bani Salamah, ya, Bani Salamah nama kabilah. Faqala, dia bertanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abarruha bihi ba'da mautihima. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah lagi yang masih tersisa? Adakah lagi yang masih tersisa dari baktiku kepada kedua ibu bapakku setelah beliau berdua tiada? Pertanyaannya, adakah lagi yang tersisa dari baktiku kepada
kedua ibu bapakku ketika beliau berdua sudah tiada. Artinya apa? Nah, beliau bertanya tentang masih wajibkah saya berbakti kepada ibu bapak setelah beliau meninggal. Gitu. Nah, selama ini kita berbicara tentang bakti kepada ibu bapak kan itu hidup. Nah, ini pertanyaannya. Apa jawaban Rasulullah? Faqala, beliau menjawab, "Na'am, iya, masih ada. Masih ada kewajiban berbakti itu. As-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa in fadhu ahdihima min ba'dihima wa silatul rahim allati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima." Mendoakannya, mendoakan keduanya, meminta ampunkan pada Allah atas dosa-dosa keduanya, menunaikan janji-janjinya setelah beliau tiada, kemudian menyambungkan hubungan baik dengan kerabat yang tidak bisa la tusalu illa bihima, yang tidak engkau dapatkan hubungan baik itu kecuali melalui jalur beliau, dan memuliakan teman-temannya. Ya. Nah, ini hadis nomor 343. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita akan mempelajari kita isi hadis, mari kita perhatikan sedikit tentang perawi hadis. Tadi namanya sahabat Abu Usaid. Nah, ini juga sahabat yang jarang-jarang kita dengar ya selama ini dalam pembahasan kita tentang para sahabat. Namanya Abu Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi, berarti dari kabilah Bani Sa'idah. Bani Sa'idah. Ya. Kalau Bapak Ibu ingat, setelah Rasul wafat, orang-orang Ansor berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk menentukan siapa lagi yang akan memimpin umat setelah Rasul. Nah, ini Bani Sa'idah. Ya. Nah, dikatakan oleh para ulama ahli sirah, ya, ahli sejarah, bahwa Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi ini tentunya adalah sahabat Ansar, ya, berarti dari kalangan orang-orang yang menunggu kedatangan Nabi di Madinah, ya, menyiapkan segala fasilitas untuk menyambut dakwah Rasul di Madinah, orang Ansar. Beliau termasuk min kubara'il Ansar, termasuk orang-orang besar di Ansar. Malik bin Rabi'ah ini. Ya. Min kibaris sahabat al-mujahidin, termasuk sahabat yang utama dan bahkan termasuk sahabat yang bisa dikatakan hampir tidak pernah absen berjihad bersama Rasulullah SAW. Syahida Badran wa Uhudan wal masyahid kulliha. Beliau menghadiri atau ikut dalam perang Badar, perang Uhud, dan seluruh peperangan-peperangan itu. Tidak pernah absen. Kalau bahasa di sini maka tidak pernah absen dalam jihad. Ya. Walladzi hamala rayata qaumihi Bani Sa'idah yauma fathi Makkah. Beliaulah yang membawa bendera kaumnya Bani Sa'idah itu ketika peristiwa Fathu Makkah. Oh, berarti ketika peristiwa Fathu Makkah itu tiap-tiap kabilah membawa bendera, ya, menunjukkan kepada orang Makkah, ini sudah banyak nih kabilah-kabilah yang menerima Islam. Kalian kapan menerima Islam? Gitu. Beliau sendiri berkata, "Ghazawtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 20 ghazwatan." Ghazwah ba'da ghazwah. Aku ikut berperang bersama Rasulullah SAW sebanyak 20 peperangan. Ya, ghazwah ba'da ghazwah, peperangan setelah peperangan. Artinya tidak pernah absen. Ya, kalau Rasul perang, besok langsung perang lagi saya ikut. Ya. Dan memang kalau kita membaca sejarah hidup Nabi, ya, ada masanya ketika Nabi di Madinah itu tiap bulan hampir ada perang. Ya, yang mulai itu membuat kesan bahwa agama Islam ini disebarkan dengan pedang.
ya segala macam. Tidak. Memang waktu Rasul bersama umatnya sedikit. Bayangkan cuma 10 tahun di Madinah. Dan perang itu pertama kali diizinkan Allah jihad itu adalah di tahun kedua perang Badar. Nanti kalau terus ya, uh, diurut ke belakang sampai akhir wafatnya Rasulullah SAW itu berarti ada 8 tahun Rasul bersama mendakwahkan agama ini. 8 tahun itu sebentar malam. Ya. Ketika Allah mengizinkan uh, Rasulullah SAW melakukan dan bahkan sebenarnya mengizinkan, memerintahkan Rasulullah SAW untuk mengadakan jihad itu, nah itu apa namanya? Artinya peperangan-peperangan itu bukanlah sebenarnya kehendak dari Rasulullah SAW, tapi itu adalah arahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu kalau kita baca datanya memang hampir setiap bulan, itu sekali 2 bulan. Dan uniknya adalah nanti kita dapatkan dalam sirah Nabawiyah itu di sela-sela peperangan itulah Nabi melakukan akad nikah dengan istri-istrinya itu. Kecuali siapa Siti Aisyah yang dari Madinah ini ya, dan Saudah. Selebihnya itu perang nikah. Ya. Kalau kita baca kronologisnya. Saking banyaknya kebaikan yang harus diturunkan Rasul kepada umat ini, ya, waktu sedikit cuma 8 tahun ya, setelah hijrah itu, nampak kesannya adalah Nabi ini perang aja kerja. Nah, padahal di luar itu juga banyak sekali yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan peperangan itu tidak selalu ofensif sifatnya. Ya. Bahkan di awal-awal itu adalah defensif. Artinya defensif itu musuh-musuh itu yang datang. Musuh-musuh itu yang mencari masalah, yang membuat masalah, maka Rasulullah dan para sahabat sifatnya adalah difa, ya, melindungi diri. Tapi ada masanya yang dikira pula seluruh jihad itu hanya defensif. Ada masanya Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk membuat perhitungan, berinisiatif membuat perhitungan dengan wilayah-wilayah kafir itu. Ya, dibuat perhitungan. Aslam, masuk Islamlah kalian akan selamat. Itu ada masa yang seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari peperangan Rasulullah SAW itu akan ada banyak hal-hal unik, sehingga para ulama itu punya pembahasan khusus. Para ulama itu Bapak Ibu punya pembahasan khusus, bahkan hampir saja menjadi satu ilmu khusus. Namanya ilmu maghazi, ilmu peperangan Rasulullah SAW. Ada kitab besar ditulis oleh ulama kita, hanya mengulik tentang peperangan-peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW, karena saking banyaknya pelajaran di dalam peperangan itu, dalam jihad itu. Bukan hanya soal menaklukkan musuh, tidak. Ya, sehingga terkenal kalimat para sahabat yang junior ya, seperti Sayyidina Al-Hasan, Sayyidina Husain itu mengatakan, kami diajarkan oleh sahabat-sahabat senior peperangan Rasul itu sebagaimana kami diajarkan Al-Quran. Gimana Al-Quran diajarkan? Barisnya itu ya, bukan hanya katanya yang diajarkan, bukan kalimat yang diajarkan, tapi apa? Huruf, baris itu didetailkan. Belum lagi maknanya, maksudnya, tujuannya, tadaburnya. Nah begitu kan? Sahabat itu diajarkan peperangan Rasul, sesuatu yang tidak ada lagi dikerjakan oleh kaum muslimin hari ini. Tidak ada. Kita tidak pernah menemukan di kita ini ada kajian tentang peperangan Rasulullah SAW. Kita hanya melihat perang itu soal penaklukan. Apakah Al-Quran itu sesederhana itu? Karena kan bandingannya tadi adalah belajar perang, belajar Al-Quran. Ketika kita belajar Al-Quran, apa yang bisa kita dapat? Apakah 1-2 poin saja? Tidak. Seluruh petunjuk tentang kehidupan sudah dapat Islam. Begitu pula peperangan Rasul itu, hampir seluruh petunjuk tentang kehidupan bisa didapatkan dengan mempelajari bagaimana Rasul dan para sahabat berjihad
berperang di jalan Allah. Sesuatu yang tidak ada lagi dibuat orang hari ini. Nampak apa namanya jauhnya penurunan kualitas ilmu kita ya hari ini. Lalu kita pandai pula sebagai umat ini mengatakan ya Rasul itu apa namanya Islam disebarkan melalui pedang dengan kekerasan segala macam. Mereka tidak mengerti ya, apa dibalik perintah Allah kepada Rasulullah untuk berjihad itu. Nah, sahabat Abu Usaid Malik bin Rabi'ah ini bagian dari kebesaran perjalanan peperangan Rasulullah SAW. Ya, maka mempelajari peperangan Rasul, nanti harus kita juga mempelajari karakter dari sahabat Malik bin Rabi'ah ini. Ya. Kemudian dikatakan oleh para ahli sejarah, ya, kana qasiran abyad ar-ra'si wal lihyah katsir asy-sya'r. Beliau orangnya pendek. Jadi orang Arab itu jangan dikira tinggi-tinggi semua. Ada yang pendek juga. Kepalanya putih. Berarti apa namanya? Beruban ya. Bahasa gitu ya. Wal lihyah, begitu juga jenggotnya. Katsir asy-sya'r. Banyak sekali rambutnya, itu tebal sekali. Waqad dhahaba basaruhu akhir hayatihi qabla maqtali Utsman. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan beliau buta di akhir hayatnya sebelum terbunuhnya Sayyidina Utsman bin Affan. Lalu beliau berkata, Alhamdulillahilladzi lamma arada al-fitnata fi ibadihi kaffa basari. Alhamdulillah yang ketika ingin berkehendak untuk menghadirkan fitnah di kalangan hamba-hambanya, lalu kemudian dia takdirkan aku buta. Jadi buta itu kan satu sisi apa itu? Musibah gitu ya. Menderita kebutaan apalagi di akhir hayat. Sudahlah badan lemah ya, fisik lemah, dapat pula ujian buta, hilang apa namanya penglihatan, pandangan. Ya. Tapi bagi sahabat Malik bin Rabi'ah ini justru beliau bersyukur, bersyukur. Alhamdulillah, saya tidak menyaksikan apa namanya fitnah-fitnah yang terjadi ketika Sayyidina Utsman terbunuh itu. Nah, itu juga bagian sirah yang perlu kita pelajari dengan baik itu, sehingga kita tidak menuduh Sayyidina Utsman bin Affan. Ya. Yang mana Sayyidina Utsman ini adalah salah seorang yang dijanjikan surga oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, jadi ada orang yang pandai bersyukur bahkan ketika mendapat musibah. Kalau pandai bersyukur ketika dapat nikmat itu kewajiban. Tapi kalau pandai bersyukur ketika dapat musibah itu keistimewaan itu. Istimewa. Sama dengan orang bersabar. Bersabar ketika dapat musibah itu kewajiban. Tapi kalau bisa bersabar menahan diri ketika datang nikmat, itu keistimewaan. Ya. Itu beda level itu ya. Beda level orang yang bisa bersyukur ketika musibah dan bersabar ketika nikmat. Nah, yang paling banyak kita manusia apa? Di bawah itu. Ketika dapat nikmat tidak pandai bersyukur, ketika dapat musibah tidak pandai bersabar. Itu musibah yang paling besar. Musibah paling besar. Ketika dapat musibah tidak pandai bersabar, ketika dapat nikmat tidak pandai bersyukur. Waliyahzubillah. Dan beliau dikatakan di sini meriwayatkan 28 hadis ya, dari Rasulullah kepada generasi tabi'in dan sampai kepada kita hari ini. Allah alam, di luar itu yang jelas catatan para ulama sampai ke kita hari ini ada 28 hadis dari sahabat Malik bin Rabi'ah. Wa huwa akhirul badariyin mautan. Beliau adalah sahabat Badar yang terakhir meninggal. Dari semua orang ikut perang Badar itu beliau yang terakhir diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah SWT. Sekarang mari kita lihat isi hadis. Ya.
Kita tahu kualitas orang yang membawa hadis ini, ya, seorang mujahid, ya, seorang sahabat yang ingin selalu membersamai Rasulullah SAW di dalam senang dan susah, dan beliau adalah seorang pemukanya kaum Ansar. Lalu beliau mengatakan, "Baina nahnu julusun inda Rasulillah." Ketika kami duduk bersama Rasulullah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan para sahabat itu duduk bersama Rasul. Ya, ada kesempatan duduk bersama Rasul, bercerita dengan Rasulullah SAW. Ya, meskipun mereka adalah orang-orang kibar, ya, para pembesar, orang-orang yang sebenarnya waktunya habis mengurus kaumnya, tapi mereka masih menyempatkan diri untuk duduk di majelis ilmunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan kami terkait ketika menjadi orang besar itu masih menyempatkan diri duduk di majelis ilmu. Kami teringat sebuah kalimat dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, belajarlah, tuntutlah ilmu sebelum kalian menjadi para pemimpin. Ini pada kawan kita yang masih muda-muda ini, ya, mahasiswa. Belajarlah, tuntutlah ilmu, kata Imam Syafi'i, sebelum kalian menjadi pemimpin. Karena kalau sudah jadi pemimpin, sudah tidak ada waktu belajar. Waktunya adalah mengamalkan apa yang dipelajari. Ya. Nggak usah jadi pemimpin yang besar-besar, jadi pemimpin keluarga saja. Menikah kita. Menikah itu sudah mengurangi porsi untuk belajar. Maka sebelum kepemimpinan itu datang ke tangan kita, maka jangan lewatkan kesempatan untuk belajar. Jadikanlah umur yang Allah berikan sebelum masa jadi pemimpin itu, ya, itu hanya untuk belajar. Bertemu dengan orang untuk belajar. Bersosialisasi itu untuk belajar. Ya, jalan ke sana untuk belajar, jalan ke sini untuk belajar. Apapun yang kita hadapi, itu harus ada pelajaran baru yang masuk ke dalam diri kita. Nanti itu akan berguna ketika menjadi pemimpin. Jadi pemimpin sudah sedikit waktu. Waktunya adalah untuk mengeksekusi apa yang kita pelajari itu. Jadi kalau kita melihat hari ini misalnya ada pemimpin yang tidak pandai mengurus kepemimpinannya, mungkin ketika dia sebelum jadi pemimpin kurang belajar, banyak main, banyak lalai. Saya ketika datang amanah kepemimpinan itu, yang sebenarnya amanah kepemimpinan itu bukan hanya karena pandainya kita, pandai-pandainya kita dalam mengambil amanah kepemimpinan, tapi itu tuh ada takdir Allah pula, yang ketetapan Allah yang mendatangi diri kita. Kadang-kadang kita tidak pernah merancang menjadi pemimpin, ternyata takdir itu datang. Tapi kalau dulu sebelum jadi pemimpin tidak pernah memaksimalkan waktu untuk mengisi diri dengan ilmu, dengan keahlian, kemampuan, segala macam, maka ketika datang amanah pemimpin, banyaklah tersia-siakan amanah itu. Ya, jadi ada kalimat yang menarik ketika Allah mengatakan bahwa manusia itu diserahkan kepada mereka amanah, yang mana langit dan bumi menolaknya. Padahal manusia itu adalah hamba yang zaluman jahula, zalim lagi jahil. Itu sebuah tadabburan dari ayat itu adalah bahwa orang mengkhianati amanah itu bukan hanya karena kejahatan dari dalam diri, ya. Hanya kejahatan. Oh, dia pengen mencelakai orang, dia ingin berfoya-foya, bukan karena itu. Satu faktor, ya, zalim namanya. Zalim itu apa? Aniaya, berniat buruk untuk mengkhianati amanah. Tapi ada faktor kedua, itu jahul, kejahilan. Kejahilan itu apa? Ketiadaan ilmu. Tidak punya ilmu, tapi dapat amanah. Jadi tidak melulu orang khianat itu karena niat buruk di dalam hatinya untuk berkhianat. Tapi ada juga faktor berikutnya apa? Karena kurang ilmu. Maka sebelum amanah datang kepada kita lebih banyak, isilah diri dengan ilmu.
Itu yang kata oleh Imam Syafi'i, belajarlah, tuntutlah ilmu sebelum kalian menjadi pemimpin, karena kalau sudah jadi pemimpin tidak ada waktu lagi untuk menuntut ilmu. Dan hebatnya para sahabat sudah jadi pemimpin pun tetap menuntut ilmu. Nah, ya, hebatnya para sahabat seperti itu. Inna julus nahnu baina nahnu julusun inda Rasulillah. Ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW. Irja'ahu rajulun min Bani Salamah. Ketika datang seseorang dari Bani Salamah dan dia bertanya, "Wahai Rasul, adakah lagi yang tersisa dari kewajiban baktiku kepada kedua ibu bapakku setelah beliau meninggal?" Ya. Satu pemikiran yang luar biasa, ya, berbicara tentang setelah kematian. Ini orang cerdas, karena Rasul pernah mengatakan dalam sebuah hadis, orang cerdas itu orang yang berpikir bagaimana nanti setelah kematian dirinya. Nah, ini dia bertanya bagaimana setelah kematian orang tuanya. Adakah lagi amal soleh yang wajib saya lakukan untuk kedua orang tua? Kita saja menyempurnakan kewajiban kita kepada orang tua ketika beliau masih hidup saja masih banyak kekurangannya. Ya, banyak yang belum kita sempurnakan, belum kita kerjakan. Nah, ini dia sudah berpikir, kalau sudah tiada orang tua, apa lagi bakti yang harus saya lakukan. Berarti sahabat ini apa namanya itu? Termasuk sahabat, ya, orang ini yang mencari kewajiban. Ya. Biasanya orang menghindari kewajiban, betul nggak? Biasanya kita ini kan menghindari kewajiban. Misalnya katanya kok wajib, kan? Nah, ini justru mencari kewajiban. Kenapa? Karena khawatir, nah ini ya, kemuliaan diri para sahabat. Khawatir ada kewajiban yang belum ditunaikan sebelum diri ini meninggal. Yang nanti kelak akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka di situ kita belajar poin lain, ya, agar setiap kita itu peduli dengan kewajibannya, jangan hanya peduli dengan haknya. Ya. Hari ini, bukan hanya hari ini, dalam banyak zaman itu manusia hanya peduli dengan haknya. Hak saya, hak saya, hak saya. Ya. Jarang peduli dengan kewajibannya. Dan Rasulullah SAW berhasil mendidik satu generasi, ya, yang peduli dengan kewajiban. Dia tidak bertanya hak, dia bertanya kewajiban. Nah, ini memang berbeda. Itu yang membuat generasi sahabat itu berbeda. Saat banyak manusia bertanya dan mencari hak, memperjuangkan hak, dia justru memperjuangkan kewajiban. Unik. Susah dicari lagi generasi, bukan satu orang, generasi yang seperti itu. Dia tidak peduli dengan hak dirinya, tapi dia peduli dengan kewajiban dirinya. Kenapa? Karena yang nanti akan ditanyai Allah itu adalah soal mempertanggungjawabkan kewajiban itu dulu. Ya. Hak orang pada diri, kan kewajiban kan begitu. Hak orang lain pada diri. Semangatnya seperti itu. Nah, sekarang kita yang duduk di masjid pagi ini, ya, kewajiban apa yang ada di pikiran kita yang belum kita selesaikan? Harusnya pagi itu dimulai dengan itu. Apalagi ini yang harus saya lakukan, yang nanti akan dihisab oleh Allah SWT sebelum datang ajalnya harus selesai. Apalagi kewajiban. Ya. Jadi memang luar biasa Rasulullah SAW mendidik para sahabat itu, kalau bahasa kita hari ini menyuci otak, ya. Para sahabat itu mengganti yang isinya tadi adalah dunia, kemudian menjadi akhirat. Yang tadinya isinya adalah mana hak saya, terganti isinya apa kewajiban saya. Seperti itu. Ya. Dan para ulama kita setelah mencoba mempelajari tentang kewajiban ini menyimpulkan, ada kalimat yang terkenal itu, ya, kalau kami tidak salah dari Asy-Syahid Imam Hasan Al-Banna, ya, pernah mengatakan ternyata al-wajibat aktsaru minal awqat, bahwa kewajiban yang melekat pada diri itu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Ya.
Jadi jangan kita merasa santai, ya, dah aman nih. Belum, belum. Ketika kita mengatakan aman itu masih banyak kewajiban yang melekat pada diri yang harus diselesaikan. Udah pensiun Pak, santai Pak. Udah aman, udah selesai amanah. Belum, belum. Nabi Nuh mendidik anak sampai kapan? Sampai anak itu mati. Ya enggak? Kita kadang-kadang mendidik anak, Allah kadang mah terserah leleh. Ya, udah, sudah menikah anak, lalu kita anggap apa? Kewajiban kita mendidik anak sudah selesai. Sudah pandai anak mencari, dan pandai mengumpulkan uang sendiri, kita anggap kewajiban kita sudah selesai. Padahal Nabi Nuh mendidik anak sampai mati. Sampai anak itu mati, bukan beliau mati, sampai anak itu mati. Rasulullah SAW masih ada waktu beliau, karena rumah beliau dengan rumah Sayyidina Ali Siti Fatimah itu dekat. Itu sebelum Qiyamul Lail itu mengetuk pintu kamar rumahnya Sayyidina Ali. Bangun nih, sholat malam. Masih ada. Udah menikah anaknya itu. Tapi masih masih ada rasa untuk terus memperjuangkan. Ini tanggung jawab saya. Walaupun memang tidak sama lagi kewajiban ketika anak sudah menikah, ya, mendidiknya dengan kewajiban ketika anak belum menikah atau masih kecil itu berbeda. Tapi tetap ada. Kewajiban itu tidak pernah hilang. Dan ketika seseorang balik, kata para ulama kita, yang harus disadarkan dia adalah tentang kewajibannya. Kewajibannya. Yang harus diajarkan kepadanya ilmu adalah tentang kewajibannya. Ya, sehingga Imam Ghazali mengatakan, kalau orang di jam tertentu itu, jam 10 pagi, balik dia, maka di saat itu dia harus segera belajar dan atau diajarkan. Kalau ada yang sadar orang tuanya, diajarkan, ya, disadarkan kewajiban pertama adalah mempertahankan syahadat. Mempertahankan syahadat. Bagaimana mempertahankan syahadat? Dia harus belajar apa itu makna syahadat. Diajarkan. Lalu semua kewajiban diajarkan kepadanya apa dasarnya di dalam agama. Yang tadinya sebelum balik dia diajarkan kewajiban itu hanya sebagai dalam status taklid, mengikut-ikut saja. Kenapa saya sholat? Ya karena orang lain sudah sholat loh. Semua orang sholat, orang tua sholat, guru sholat, saya sholat. Tapi setelah balik dia harus ngerti kenapa Allah mewajibkan dia sholat. Dan itu tanggung jawab orang tua sebenarnya. Ya. Harus ya. Kalau tidak bisa, maka nanti diserahkan kepada orang yang bisa mengajarkan anak itu. Kalau mengajarkan anak saya agama aja. Ya, saya tahu anak itu kenapa saya harus bersyahadat, kenapa saya harus jadi muslim, kenapa saya harus sholat, kenapa saya harus puasa, ini Zulhijjah, kenapa saya harus kurban. Itu sudah dikenalkan kenapa itu sejak dia balik. Tidak dia cari sendiri, diajarkan. Dituntut dia. Tidak pandai kita ngajar, diserahkan kepada orang yang kewajiban pada anak kita yang balik. Adakah kita seperti itu? Adakah kewajiban yang kita kerjakan? Anak-anak kita tumbuh kali, ataukah kita serahkan saja? Kalian sudah besar, ya carilah sendiri. Pandai-pandai kalian lah, kalian bertanggung jawab sendiri dengan diri kalian. Bukan begitu cara. Ya. Diarahkan. Makanya orang-orang dulu itu anak itu diserahkan ke guru. Guru apa? Guru agama. Guru agama. Buya, kiai diserahkan. Supaya apa? Supaya lepas nih tanggung jawab kita. Orang tua untuk mengajarkan pokok-pokok kewajiban itu kepada anak. Jadi sejak balik itu seorang sudah harus ngerti kenapa dia diwajibkan ini oleh Allah. Supaya tidak salah paham dia dengan Tuhan. Hari ini kan banyak orang salah paham dengan Tuhan. Tidak peduli lagi dengan agama, tidak peduli lagi dengan kewajiban, bahkan cenderung melakukan kemaksiatan, menormalisasi kemaksiatan. Sampai kapan tuh dididik itu? Masih ada kewajiban itu mendidik itu sampai
baru kewajiban mendidik, belum kewajiban-kewajiban yang lain. Maka benarlah ulama kita mengatakan al-wajibat aktsaru minal awqat, bahwa kewajiban lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maka Imam Ahmad bin Hanbal pernah ditanyai oleh anaknya, kapan kita beristirahat ini ya? Kata beliau, oh, belum ada waktu istirahat. Istirahat kita ketika kaki kita apa namanya sudah berada di surga Allah Subhanahu. Begitu kita melihat kewajiban. Betapa jauhnya kualitas generasi, betapa jauh. Dan itu yang harus kembali kita tata di dalam diri kita, di atas rumah kita, di keluarga kita. Kalau kita punya orang-orang yang di bawah kuasa kita tata pula hal kebaikan ini di dalam diri mereka. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Dan ini sahabat mencari, adakah lagi kewajiban saya kepada orang tua setelah orang tua meninggal? Orang yang meminta bertanya tentang kewajiban, peduli dengan kewajiban. Dan Rasul jawab kontan, naam, ada. Ada berapa hal tadi itu? 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, mendoakannya. Termasuk mendoakannya itu adalah menyolatkan jenazahnya. As-salatu alaihima. Bahasa itu, as-salatu alaihima. Artinya mendoakan. Itu kewajiban. Birrul walidain setelah. Lalu apa lagi? Ada yang mengatakan as-salatu alaihima itu adalah mendoakan, memintakan kepada Allah rahmat Allah untuk orang tua tadi. Ya. Allahumma arham. Nah begitu. Ya Allah, rahmatilah orang tua saya. Curahkanlah rahmatmu kepada orang tua saya. Di dalam kubur, ya, nanti di mahsyar, ya, sampai nanti ke surga. Minta diberikan rahmat. Itu masuk dalam kategori as-salatu alaihim. Karena kata as-salah, ya, as-salah atau salawat itu artinya adalah doa minta diberikan kebaikan dari Allah SWT. Gitu. Jadi itu mendoakan secara umum, menyolatkan jenazahnya secara khusus, termasuk juga memintakan doa khusus, yaitu doa rahmat Allah. Lalu apa lagi? Wal istighfar. Yang kedua, istighfar, mintakan ampunan Allah kepadanya. Mintakan Allah untuk orang tua tadi. Nah, itu kan dicakup dalam doa yang ringkas, dalam doa salat jenazah. Allahumma ighfir lahu, kata Allahumma ighfir lahu warham. Ighfir lahu warhamhu. Ighfir lahu warhamhu. Ampuni beliau, rahmati beliau. Ada masuk dua kewajiban. Tapi sayang kadang itu hanya dibaca ketika sholat jenazah. Ya. Itu harusnya disambung terus. Atau dalam doa yang terkenal, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Minta ampunan dan minta rahmat. Ternyata itu bukan hanya adab dan akhlak, kewajiban. Kewajiban anak kepada orang tua yang sudah meninggal. 3, infadhu ahdihima min ba'dihima. Ya, menyelesaikan janji-janjinya. Maksudnya apa? Menunaikan wasiatnya. Kalau wasiat itu sesuai dengan standar syariat, maka diselesaikan wasiat itu. Bahkan para ulama mengatakan harusnya wasiat itu sudah diselesaikan kalau berhubungan dengan harta benda sebelum pembagian harta warisan. Ya. Kalau wasiat itu tidak berhubungan dengan harta benda, tentu waktunya lebih lapang. Termasuk wasiat ini kurban. Ya. Nah, kalau orang tua itu berwasiat, tolong setiap tahun kalau kalian mampu, kurbankan untuk kami seekor kambing. Nah, wasiat wajib. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan ada kalanya kurban itu menjadi wajib. Kapan? Ketika dia jatuhnya wasiat dari orang tua. Ya. 3. Yang keempat apa? Silaturahim, menjaga hubungan dengan kerabat orang tua, baik dari jalur ayahnya atau jalur ibunya, dun sanaknya atau bakponya kalau bahasa. Dun sanaknya atau bakponya. Nah, untuk bisa mengerjakan kewajiban ini Bapak Ibu, sebelum meninggal orang tua tuh punya tanggung jawab untuk mengenalkan anak dengan dun sanak bakpo tadi. Ya. Kalau enggak tuh anak mengerjakan kewajiban itu.
Tidak pernah dibawa mabak ayahnya, sana ya. Karena anak nanti punya kewajiban itu. Tentu kewajiban anak ini tergantung kepada apakah dia tahu siapa saja yang menjadi kerabatnya ayahnya tadi. Yang paling dekat tentu lebih berhak untuk apa namanya, ditunaikan hak silaturahim. Yang terakhir adalah ini yang menyambung riwayat sebelumnya, wa ikramu sadiqihima, memuliakan teman orang tua. Bukan hanya kerabat, bukan hanya usaha anak, juga teman. Nah, yang paling susah tuh kalau dai itu adalah orang yang tinggi sosial. Yang susah itu kawannya lima-lima, ya, berserak-serak kawannya. Banyak kewajiban dari situ. Ya, ya. Kalau orang tua kita itu seorang pemimpin di tengah kaum, banyak kawannya, ya, banyak kenalannya. Tapi hadis sebelum ini menjelaskan kepada kita, itu apa? Kawan itu maksudnya apa? Orang yang dikasihinya. Artinya apa? Orang yang semasa beliau hidup itu jadi perhatian bagi beliau. Teman yang selalu dikunjunginya. Teman yang kalau apa namanya? Kalau kita pergi nih, oh ke situ, tolong titip salam cek, kasihan itu kawan. Itu jadi perhatian beliau. Nah yang seperti ini. Mau jangkau satu kawan itu susah. Susah. Tapi teman yang bagaimana? Teman yang sudah berjarak pun tetap menjadi perhatian beliau. Nah ini tetap harus dijaga. Bapak Ibu jaga dirahmati Allah SWT. Jadi ada 5 kewajiban bakti anak kepada orang tua setelah orang tua meninggal. Dimulai dari tadi apa? Mendoakan, kemudian meminta ampun kan, kemudian melaksanakan janji atau wasiat beliau, kemudian menjaga hubungan dengan kerabat beliau, kemudian menjaga hubungan baik dengan teman-teman beliau. Bahasa Rasul bukan dengan memuliakan. Kalau orang tua tadi biasa mengunjungi kita, kalau orang tua tadi biasa apa namanya memberi hadiah. Bahkan kalau bisa lebih dari yang pernah beliau lakukan. Nah, seperti itu. Itu mungkin pembahasan kita di pagi ini. Sebenarnya hadis ini sangat banyak sekali yang bisa ditadaburi. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita jelaskan tadi, ada kebaikan yang bisa kita ambil di subuh yang diberkahi Allah ini, di hari-hari di mana amal soleh sangat tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ada, silakan. Ya. Kalau kita doakan, ya, yang jelas itu kan kewajiban kita. Kewajiban kita itu artinya apa? Kita dapat pahala enggak kalau melaksanakan kewajiban? Dapat pahala. Kalau kita tahu diri kita dapat pahala, ada baiknya seorang anak itu juga meminta kepada Allah, ya Allah, sekiranya aku dapat kebaikan dari amal ini di sisimu, ya, maka berikan pula kebaikan yang serupa untuk kedua orang tua. Nah, gitu itu kalau dalam bahasa umumnya para ulama itu menghadiahkan pahala. Ya, seperti itu. Oh, beliau punya apa namanya wasiat. Kayak tadi, wasiat kurban. Ya, ditunaikan. Wasiat itu yang punya kewajiban siapa? Kita anak. Yang dapat pahala siapa? Kita. Tapi mintakan juga pada Allah, ya Allah, agar kebaikan kurban yang saya laksanakan ini atas nama beliau ini betul-betul kau sampaikan, ya, kepada beliau. Bukan hanya berasal juga kepada beliau. Nah, jadi didoakan begitu. Bahkan tidak ada wasiat pun bisa buat begitu. Orang tua ada wasiat, ya. Dan kita kadang di sebuah masyarakat itu lingkungan tidak biasa menuliskan apa kurban atas nama almarhum. Ada pula yang mengikuti pendapat ulama yang melarang seperti itu. Tidak usah. Tidak usah. Kita aja kurban satu. Pas disembelih itu doakan agar Allah terima kurban kita, diberi pahala yang sempurna. Lalu jangan lupa katakan kepada Allah, ya Allah, kalau ini benar ada pahalanya di sisimu, maka berikan pahala yang serupa untuk kedua orang tua. Nah,
selesai, sampai insyaallah. Dan Allah itu ud'uni astajib lakum. Nah itu, gitu. Jadi caranya didoakan, doakan insyaallah sampai deh. Tapi kalau didoakan itu lapih kewajiban, itu awak anda dapat, gitu kan? Iya, nggak ada masalah. Nabi juga begitu. Ini kurban Muhammad dan keluarganya. Ini kurban untuk seluruh umat Muhammad kan. Yang tidak bisa berkorban. Jadi satu korban itu bisa untuk banyak pahala sebenarnya orang. Korban tetap satu. Ya. Korban tetap satu. Cuman kebaikannya bisa dibagi dengan cara tadi. Kita niatkan, kita doakan, itu bisa banyak. Nah itu kan soal ilmu. Bahwa amal soleh nih, kita hadir di majelis seperti ini. Ini kan ada kebaikan insya Allah. Ya, di sisi Allah SWT. Tapi siapa di antara kita yang kemudian peduli dengan kebaikan ini? Tolong ya Allah, turunkan juga, sampaikan juga kepada saudara saya, keluarga saya. Ya, kalau tidak bisa mereka ikut majelis, dulu mungkin orang tua tidak punya kesempatan ikut majelis, saya dapat kebaikan di majelis, sampai terus. Habis baca Quran, sama. Sehingga satu keamalan itu bisa menyebar kebaikan dengan banyak sekali. Tapi kadang-kadang untuk momen waktu sedikit membaca doa yang seperti itu, kadang tidak tidak kepikiran oleh banyak orang. Kenapa? Karena ilmu aja itu. Orang yang sadar, yang punya ilmu, sadar akan seperti itu, pola kebaikan bisa nyebar seperti itu. Dia akan membuatkan waktu khusus, ya kan? Seperti doa kita yang, kenapa kita banyak orang tuh berdoa tidak lupa berdoa Rabbi firli wali karena ilmunya itu ditanam sejak kecil, ya? Ilmunya doa itu. Tapi doa-doa lain kenapa tidak? Ya, karena tidak ditanam ilmunya. Sekarang kita sampaikan, jangan lupa kalau kita melakukan satu kebaikan, tanda kita punya hubungan kasih sayang dengan orang-orang tertentu, jangan lupa kita mintakan kepada Allah agar kebaikan Allah berikan kepada kita. Ini juga diberikan kepada orang tua kita. Nah, seperti ini. Ya. Ya. Oh iya. Oh ini ada beberapa riwayat yang menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu diberitahu atau bisa merasakan apa kenikmatan dan kesusahan yang dirasakan oleh keluarganya yang masih ada. Yang paling kuat itu adalah tentang Rasulullah. Rasulullah itu selalu disampaikan kepada beliau tentang kebaikan dan keburukan yang terjadi di antara umatnya setelah beliau wafat. Itu. Jadi dari segi itu, maka sebagian ulama mengatakan keluarga kita yang sudah meninggal itu bisa merasakan itu. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, keluarga kita yang sudah meninggal itu bisa merasakan, orang tua kita itu bisa mengetahui bahwa kita sedang di dalam kebaikan dan mereka berbahagia. Kalau kita melakukan kemaksiatan, dosa, ya, karena alamnya kan sudah alam akhirat, ya. Alam akhirat itu soalnya adalah surga neraka lagi. Pertimbangan susah senangnya itu bukan susah senang duniawi, tapi susah senang ukhrawi. Maka itu juga akan menjadi satu kesedihan bagi beliau. Ya, walaupun ini kan sebenarnya perkara gaib, ya, perkara gaib. Tapi sebagian ulama kita memang ada yang menyampaikan ilmu seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai anak hanya menjaga diri dalam rangka juga menjaga orang tua kita seperti itu. Dan hal-hal seperti ini diingatkan kewajiban-kewajiban tadi itu yang 5 tadi itu juga dalam rangka itu. Tetap menyambungkan hubungan baik dengan orang-orang yang sudah meninggal, karena orang sudah meninggal itu jasadnya memang sudah ditanam di tanah, jasad tidak bisa merasa lagi, tapi ruhnya tetap bisa merasa. Ruhnya masih hidup, masih ada. Jadi kata Allah, jangan kau katakan orang yang mati itu, yang meninggal itu mati, ya habis, binasa. Mati artinya habis, binasa.
ya, tapi dia hidup di sisi Allah, diberi rezeki. Diberi rezeki artinya apa? Masih bisa merasakan nikmat. Maka nanti dalam hadis-hadis Nabi, ada orang di alam barzah itu yang bisa merasakan azab, berarti merasakan kesedihan dan duka cita. Masih bisa merasa. Dan kalau kita pikir ya apa susahnya bagi Allah untuk menyampaikan berita-berita itu. Seperti itu. Itu mungkin Allah. Cukup, ada lagi? Bagi ini. Nah, ini di hari-hari menjelang Idul Adha ini, hari kita dorong diri kita untuk meningkatkan kebaikan-kebaikan kita, menekan sebanyak-banyaknya keburukan kita, karena ada kaidah di waktu-waktu istimewa pahala dilipat gandakan, begitu juga dengan dosa. Di waktu dan tempat istimewa itu bukan hanya amal soleh yang istimewa dilipat gandakan, tapi keburukan dan dosa juga bisa keluar dari kaidah umum. Kaidah umumnya apa? Satu kebaikan dikali 10, satu keburukan tidak dilipat gandakan. Itu kaidah umum. Tapi kalau sudah masuk kita ke ruang waktu istimewa, maka semuanya dilipat gandakan. Masuk ke tempat-tempat yang istimewa, maka semuanya dilipat gandakan. Seperti itu kita perlu kita waspadai. Bukan hanya amal soleh yang dilipat gandakan, tapi kemaksiatan, dosanya juga di waktu seperti ini jadi dilipat gandakan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim walhamdulillahi rabbil alamin. Hanya maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.